Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah Minggu 22 Agustus 2021 yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yakob Pangala MTH. Untuk memulai ibadah kita, saya undang jemaat bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan dari PKJ 2. Ibu Bapa, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, marilah kita sekalian di hadapan hadirat Tuhan bersorak-sorak bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Turunlah kiranya atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus Tuhan kita, dan dari Roh Kudus. Amin. Adapun yang menjadi nats pembimbing kita pada jam kebaktian hari ini, Mazmur pasal 1 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kita puji muliakan Tuhan dari nyanyian PKJ 13 baitnya yang pertama. Masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumah
Mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan secara responsorial. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau penuh rahmat dan belas kasihan. Kasih-Mu tidak berkesudahan dan kesetiaan-Mu kekal. Sebab itu, ya Allah, kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Ya Allah, pandanglah umat-Mu yang Kau tebus dengan darah anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Berikanlah kami hidup dalam pengampunan-Mu. Amin. Kita puji muliakan Tuhan. PKJ 37 bait pertama. Dosaku padamu Tuhan, yang berulang lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu perlindungan-Mu di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu pengharapan-Mu, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Kita akan mendengarkan pemberitaan anugerah Tuhan. Jemaat saya undang untuk berdiri. Pemberitaan anugerah dari Tuhan. Mazmur 103 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-13 adalah seperti berikut ini. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kiranya pemberitaan anugerah ini kita senantiasa renungkan, lalu hidup suci kudus di hadapan Tuhan. Jemaat disilahkan duduk kembali. Sebelum kita masuk dalam doa pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan, mari kita puji muliakan Tuhan dari nyanyian PKJ 8 baitnya yang keempat.
bagian Alkitab yang kita hendak baca, dengar, dan renungkan pada kebaktian hari ini adalah dari dalam kitab Amsal 9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Amsal 9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Sebelum kita membaca, mendengar serta merenungkannya, mari kita berdoa. Tuhan menyertai saudara-saudara. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau di tempat yang maha tinggi, yang oleh karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan, Kau turun di tengah-tengah bumi, di tengah-tengah dunia ini, bahkan di dalam kehidupan kami sebagai umat. Hari ini, hari yang baik yang Tuhan karuniakan bagi kami. Sebagai orang percaya di Jemaat Salum GKSS ini, di dalam ibadah ini, kami akan membaca, mendengarkan sebagian daripada sabda-Mu. Turunlah atas kami sekalian ya Tuhan. Biarlah kasih seni-Mu senantiasa menyertai kami. Dan oleh kuasa Roh-Mu yang kudus kami beroleh hikmat, kami beroleh pengertian, sehingga dalam menjalani kehidupan ini Tuhan, kami selalu merasakan anugerah-Mu. Berfirmanlah bagi kami sekalian. Kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amsal 9 ayat yang pertama sampai ke-16. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Siapa mendidik seorang pencemooh, mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri, dan siapa mengecam orang fasik, mendapat celah. Janganlah mengecam seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang, dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Perempuan bebal cerewet, sangat tidak berpengalaman ia, dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota. Dan orang-orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya diundang dengan kata-kata, siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi, demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya.
Salam bagi kita semua yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat-Nya yang empunya kehidupan ini dan memiliki kita sebagai umat-Nya. Sekalipun masih dalam suasana COVID-19, tetapi Tuhan selalu memberikan cara dan banyak cara untuk kita bisa berjumpa secara khusus, untuk kita bisa melaksanakan ibadah berjemaat. Dan satu hal yang sangat penting dan sangat kita inginkan semua sebagai umat manusia adalah selalu merindukan kita berada dalam keadaan dan kondisi yang baik. Ibu bapak saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema renungan yang disodorkan kepada kita semua dan khususnya kepada saya yang di dalam melayani jemaat hari ini adalah hikmat versus kebodohan. Tetapi izinkanlah saya lebih mempertegas dari tema ini untuk mengatakan Yesus Kristus sumber hikmat. Karena itu mengawali renungan kita pada hari ini, saya mau menyampaikan satu syair lagu yang pendek, di mana lagu ini jauh sebelumnya sudah ada dalam kehidupan orang percaya. Syairnya kira-kira seperti ini. Hatiku senang selalu karena Yesus di dalam hatiku. Saya berkeliling ke sana dan kemari di dalam dunia ini. Tiada satu nama yang manis dan heran. Biar ku miskin ilmu, uang ku tak punya, tapi ku punya Yesus dan senang selama-lamanya. Tentunya ibu bapak saudara-saudara bahwa dari lagu ini memunculkan sebuah pertanyaan. Dan pasti kita memberikan jawaban yang berbeda-beda sebagai respon dan reaksi kita atas lagu ini. Mungkin ada di antara kita yang mengacungkan tangan dengan tanda setuju, atau mengucapkan ya dan amin, ataukah kita mengacungkan tangan sebagai tanda keberatan, atau mengatakan saya tidak setuju. Tentu itu terserah bagi diri kita masing-masing. Karena masing-masing kita memaknai lagu ini secara berbeda menurut pengalaman dan menurut latar belakang kehidupan kita, tergantung dari sudut pandang mana dan bagaimana cara kita memahami kalimat ini. Tetapi satu hal sangat jelas ditekankan dalam lagu ini, bahwa ilmu
kepandaian, hikmat, dan kebajikan tidak ada nilainya. Pada akhirnya semuanya itu tidak akan berguna jika tidak didasarkan dan diarahkan oleh iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk kalimat ini saya sendiri mengatakan angkat tangan dan sebagai tanda setuju atau ya dan amin. Tetapi masih ada arti yang lain. Arti yang lain yang mengatakan adalah yang penting memiliki Yesus. Miskin, bodoh, hidup tanpa pengertian, hidup tanpa pengetahuan tidak jadi masalah. Punya Yesus maka segala sesuatu beres. Kalau yang saudara-saudara maksudkan dengan lagu ini demikian, atau setuju dengan pernyataan ini, maka saya mengangkat tangan untuk mengajukan keberatan. Mengapa begitu, ibu bapak, saudara-saudara? Karena pandangan yang kedua tadi tidak sejalan dengan kesaksian Alkitab. Atau setidak-tidaknya dalam Amsal yang baru saja kita baca pada hari ini. Di dalam ayatnya yang ke-6, dengan tegas Amsal ini mengatakan agar manusia membuang kebodohan dan mengikuti jalan pengertian. Siapakah kita, ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih dalam dunia ini mau dikatakan bodoh? Dikatakan orang yang dungu dan tidak punya pengertian. Lalu bagaimana kita hendak memahami sesuatu kalau kita berada dalam keadaan seperti ini, bodoh dan tidak punya pengertian? Maka akibatnya atau dampak lain daripada kebodohan dan tidak punya pengertian, kita bisa menjadi orang yang paling terkebelakang, paling lambat untuk memahami sesuatu. Alkitab mengajak orang-orang percaya bukan hanya untuk berserah kepada Allah, tetapi juga belajar memiliki pengetahuan, belajar memiliki hikmat, dan diharapkan semua orang punya pengertian. Kebodohan dan menjadi miskin, apakah itu tidak jadi soal bagi mereka yang memiliki Yesus di dalam hatinya? Tetapi daripada berdebat tentang soal ini, maka marilah kita memfokuskan perhatian pada bacaan tadi. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Kitab Amsal secara umum berisi nasihat-nasihat yang berharga dan bermakna bagi kehidupan pribadi, tetapi juga berguna bagi kehidupan persekutuan. Tema penting yang diajarkan di situ adalah memiliki hikmat dan hidup berakal budi. Orang yang takut akan Tuhan dipanggil untuk menolak dan menjauhi segala kebodohan. Sebab Tuhan yang kepadanya kita percaya adalah sumber dan permulaan pengetahuan. Dengan demikian akan sangat memalukan bila seorang takut akan Tuhan tetapi tetap hidup dalam kebodohan
dan tidak berakal budi. Dalam kitab Amsal, kebodohan di sana dicela habis-habisan. Ini menjadi nyata dalam kehidupan kita. Kalau ada orang yang bodoh, selalu kita mengatakan, kau itu orang bodoh. Kau itu orang tidak berguna. Dan orang bodoh biasanya tidak punya tempat di tengah-tengah masyarakat karena dia dianggap hanya sebagai seorang yang tidak punya kekuatan yang lebih untuk bisa diharapkan. Bahkan kebodohan disamakan dengan pemberontakan terhadap Allah. Ayat 10 dari pembacaan tadi mengatakan ini dengan jelas. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kuasa adalah pengertian. Ibu bapak saudara-saudara sidang jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dari penegasan ini menjadi jelas bahwa orang beriman tidak mungkin orang yang tetap tinggal dalam kebodohan. Dan tentu kita tidak menginginkan bahwa kita tidak punya pengetahuan. Sayangnya, pada masa sekarang, begitu banyak orang yang justru berpandangan sebaliknya. Mereka menganggap bahwa supaya mengenal Tuhan secara baik, orang harus bodoh. Tidak usah berusaha mengetahui apa-apa. Semua bentuk pengujian dan pembuktian akal budi atau rasional terhadap firman, penglihatan dan wahyu dari Allah dianggap sebagai suatu bentuk kekafiran. Pokoknya kalau ada wahyu dan bisikan dari Allah, kita harus taat tanpa tanya. Sikap kritis dan analitis pun terhadap penglihatan dan perintah Tuhan justru seringkali dicap sebagai orang yang mengeraskan hati. Ini pandangan yang sangat naif. Pandangan yang memalukan Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Justru itulah yang kita temukan di dalam hukum yang pertama. Hukum itu berbunyi seperti ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Dan itu berarti kita perlu menggunakan akal budi untuk mencari tahu manakah kehendak Tuhan dan mana bisikan dan penglihatan yang palsu. Sekali lagi, ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kitab Amsal pasal 9 ayat 10 mengatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kuasa adalah pengertian. Sejalan dengan nats pembimbing kita dalam Mazmur 1 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Dan siapa yang mengatakan bahwa orang yang takut akan Tuhan haruslah miskin dan bodoh, dia justru adalah penyesat dan pemberontak terhadap firman Allah. Karena itu perlu sekali kita semua orang percaya mengusir kebodohan. Kita dituntut untuk mengikuti perkembangan masa kini terkait dengan teknologi. Sama seperti jika kita menjadi orang yang bodoh, mungkin ibadah-ibadah seperti ini pun sulit untuk kita lakukan karena harus menggunakan media. Di dalamnya ada IT dan lain-lain sebagainya. Tetapi Tuhan memberikan hikmat dan cara yang baik.
untuk melakukan segala sesuatu juga menghasilkan yang baik. Dan karena itu kita diajarkan supaya berada pada jalan pengertian. Iman kepada Allah berdasarkan pada pengetahuan dan pengertian. Kita tidak diminta Allah untuk taat pada firman-Nya secara membabi buta, atau taat tetapi menjadi orang yang bodoh-bodoh. Kita harus beriman secara kritis dan analitis. Dan untuk maksud itu, maka hikmat menyeringkan suaranya. Ia berseru-seru di atas tempat yang tinggi, di persimpangan jalan-jalan, di pintu-pintu gerbang di depan kota, dan di berbagai jalan masuk ke negeri. Hikmat juga menyerukan undangan itu melalui pelayan-pelayan perempuan yang ditugaskan untuk menjemput siapa saja, agar makan roti dan minum anggur, membuang kebodohan, dan berada di jalan pengertian. Ini sebuah gambaran yang indah tentang terobosan yang dipakai oleh hikmat untuk membawa semua manusia datang kepada Allah. Hikmat bekerja bukan dengan satu cara, tapi ia menggunakan banyak metode, banyak cara, dan mengajar, memberi pengertian, membimbing pada pengenalan yang benar, dan menguatkan untuk hidup secara kudus. Amsal 8 ayatnya yang ketiga. Dalam Amsal 2 ayatnya yang ke-6 dikatakan bahwa Tuhanlah yang memberi hikmat, dan dari mulutnya lah datang pengetahuan serta kepandaian. Kalau ayat ini kita bandingkan dengan cerita-cerita Injil tentang Yesus, maka menjadi jelaslah bahwa hikmat yang menjadi pokok pengajaran kitab Amsal diwujud nyatakan secara sempurna dalam hidup, pengajaran, dan pelayanan Yesus Kristus. Karena itu kita selalu diajak untuk selalu mencari Yesus. Kita selalu diajak untuk selalu mendekat Yesus. Kita selalu diajak untuk mencontoh kepada teladan hidupnya, supaya kehidupan kita akan dipenuhi kebahagiaan. Yesus adalah sumber hikmat dan kepandaian. Kalau benar begitu, masihkah bisa kita berkata bahwa beriman kepada Kristus tidak punya hubungan dengan memperoleh hikmat dan berakal budi? Kita mau pilih yang mana? Tetap bodoh dan miskin asal punya Yesus, atau karena punya Yesus kita membenci kebodohan dan harus mengatasi kemiskinan? Mari kita renungkan bersama-sama dengan benar, dan biarlah hanya kasih pertolongan Tuhan yang kemudian di dalam hidup kita Tuhan memberikan hikmat, maka kita akan memberikan jawaban yang tepat. Biarlah firman Tuhan di hari ini akan selalu menjadi berkat di sepanjang kehidupan kita, baik secara pribadi, keluarga, dalam satu persekutuan jemaat, tetapi juga sebagai masyarakat bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Terpujilah Tuhan dan firman-Nya. Amin. Jemaat saya undang untuk berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan mengucapkan kalimat bersama-sama berikut ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Mari kita satu di dalam doa syafaat. Bapa di dalam sorga, Kau yang adalah sumber hikmat itu dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang hari ini kembali memberikan kesempatan bagi kami sebagai umat-Mu, sebagai majelis jemaat pendeta, penatua dan diaken di Jemaat Salom Gereja Kristen Sulawesi Selatan, menghayati akan arti kehidupan ini, mewujud nyatakan akan tugas dan panggilan kami di tengah-tengah dunia yang selalu berubah dengan cepat. Bahkan dikala kami Tuhan masih sedang diperhadapkan dengan situasi COVID-19 yang saat ini banyak orang hidup dalam kekhawatiran, banyak orang hidup di dalam ketakutan. Bahkan ya Tuhan, ada yang tidak sanggup, tidak berani melangkah keluar, bahkan melakukan tujuan-tujuan yang baik pun, berkumpul bersama di dalam ibadah pun kami tidak dapat lakukan oleh karena ketakutan. Tapi Engkau yang punya sumber hikmat dan segala sesuatu, yang mengasihi dan menyayangi kami, yang kami percaya bahwa hikmat itu juga Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami boleh dapat menimbang segala perkara. Kami boleh dan dapat melakukan apa yang patut untuk kami lakukan, sekalipun tidak pernah mengabaikan keadaan dan situasi yang ada sekarang. Tapi kami percaya bahwa Engkau selalu menjaga dan melindungi kami. Jika kami boleh berkumpul di hari ini untuk beribadah ya Tuhan, itu pun juga oleh karena kasih dan kehendak Tuhan, menyatakan kasih sayang-Mu, memberikan kepercayaan bagi kami untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab ini, melayani umat-Mu, sekalipun dengan cara yang berbeda 2 tahun yang lalu dengan cara yang ada sekarang. Tapi kuasa firman Tuhan akan datang sekalipun kami tidak bertatap muka di dalam gedung gereja ini, sekalipun kami ada di rumah, hati kami, hidup kami tetap persembahkan kepadamu dan selalu menanti uluran tangan Tuhan. Dan firman-Mu ini Tuhan telah mengajarkan kami bahwa kami sungguh bersyukur dan bersuka cita karena Yesus telah memiliki kami dan Yesus adalah milik kami. Namun selanjutnya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab ini pun Tuhan memberikan bagi kami hikmat dan pengertian untuk segala sesuatunya, supaya kami dapat melakukan dan membedakan manakah yang benar menjadi kehendak Tuhan
manakah yang tidak benar. Bersama dengan pendeta, penatua diaken, di dalam kami melayani Tuhan di hari ini, bersama dengan operator LCD, organis, kantoria, bahkan ya Tuhan, kostro yang telah menyiapkan tempat ini, jemaat Tuhan yang ada di rumah, adalah salah satu bukti bahwa kami melayani Tuhan dengan cara yang berbeda-beda. Tetapi biarlah cara yang berbeda-beda itu, kami sama-sama mendapatkan berkat daripada-Mu. Untuk selanjutnya, Tuhan memperkenankan kami menjalani kehidupan pada masa-masa yang akan datang. Dan selalu berharap berdoa, bahwa kiranya suasana untuk hari-hari yang akan datang lebih baik daripada suasana di hari ini. Ya Allah ya Tuhan kami berdoa untuk majelis jemaat Shalom GKSS di dalam menjalankan tugas tanggung jawab dan pelayanannya ya Tuhan. Kau berikan hikmat, dan biarlah sukacita serta pengertian selalu ada di dalam kehidupannya. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, para tua-tua jemaat, Ibu dan Bapak Pendeta Sopamena, Ibu dan Bapak Bahmit, Bapak Yopi Polnaya, Ibu Lis Sumako. Dalam kehidupannya, usia yang sudah lanjut, tetapi biarlah semangat gelora, pembaktian bagi hidupnya kepada Tuhan, menjadi hamba dan pelayan Tuhan dengan cara hidup mereka masing-masing, tidak pernah luntur dari dalam hidupnya. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi jemaat yang berhari ulang tahun, Bapak Daud Sampara, Saudara Elul Sweken, anak Dirga, anak Lam Sikumbang, Ibu Sarah Palinda, Bapak Alfred Yusuf, Bapak Mikael Ronald. Biarlah kasih dan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang mereka sudah rasakan, sungguh-sungguh mereka persembahkan kepadamu. Juga ya Tuhan, terima kasih bagi penyertaan Tuhan kami sebagai bangsa, sebagai masyarakat, di tempat dan di lingkungan kami masing-masing. Menghargai segala bentuk perjuangan, bahkan pelayanan pemerintah dalam situasi dan kondisi sekarang ini. Bila kami sama-sama berjalan, memikul beban dan tanggung jawab, supaya semua dapat berlangsung berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk gerejamu Tuhan, khususnya gereja Kristen di Sulawesi Selatan, dalam tugas tanggung jawab dan pelayanan mulai dari tingkat sinode klasis dan jemaat-jemaat. Ada banyak pergumulan, ada banyak masalah-masalah. Tapi kami percaya bahwa pergumulan dan masalah-masalah itu tidaklah terlalu berat, bahkan tidak menyurutkan semangat kami untuk melayani Tuhan. Karena Tuhan hadir, kuasa Roh-Mu yang kudus hadir, meringankan beban setiap apa yang kami buat dan kami akan lakukan. Bagi umat-Mu yang berada dalam pergumulan, mungkin sakit, di rumah atau di rumah sakit Tuhan, mungkin juga ada yang berduka, ada yang kecewa, Engkau sumber kekuatan dan hikmat ada dalam kehidupan mereka, dan biarlah damai dan sejahtera senantiasa dialami oleh mereka semua. Ya Allah ya Tuhan kami,
sebentar di saat ibadah ini selesai, maka kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, ke dalam kehidupan kami, ke dalam keluarga kami, untuk melanjutkan pekerjaan dan pelayanan yang untuk sementara ini kami tinggalkan dalam keadaan yang baik dan dalam keadaan yang sehat. Inilah kami yang berdoa, ya Tuhan, dengarkanlah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah datang kepada Allah Bapa di surga. Haleluya. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita puji muliakan Tuhan dari nyanyian PKJ 126 baitnya yang pertama. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang berada di rumah, sebelum kita memberikan persembahan, marilah kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, di hari ini ya Allah, kami anak-anak tebusan-Mu datang memberikan akan persembahan syukur. Kami serahkan segala persembahan kami ya Tuhan, baik itu persembahan perpuluhan, ulang tahun, maupun persembahan syukur yang lain. Kami mohon kiranya Tuhan berkati akan persembahan ini agar kami bisa pakai untuk pelayanan firman-Mu dimanapun kami melayani. Berkati juga ya Allah Bapa di surga yang ada masih ada pada jemaat-Mu, kiranya Engkau berkati, Tuhan tambahkan, melipat gandakan bagi mereka, agar semuanya itu mereka bisa pakai dalam hidup dan kehidupan, dan mereka bisa pakai juga untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Inilah doa kami ya Allah, ampuni segala dosa kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil kita memberikan persembahan, marilah kita bernyanyi dari PKJ 147 pada ayat yang pertama. Semoga berkenan
Kita akan mendengarkan Warta Jemaat Minggu 22 Agustus 2021. Majelis dan Jemaat Shalom mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Bapak Pendeta Yakob Pangala MTH, organis Bapak Markus Tulaseket, kantoria Saudari Sera dan Asni, operator rekaman Saudari Ritna, dan juga pada Kostor Darwin. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Yang kedua, majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Daud Sampara, Saudara Elul Sueken, anak Dirga, dan anak Langlang Buana Putra Dendang Sikumbang yang berulang tahun pada tanggal 17 Agustus 2021. Dan kepada Ibu Sarah Palindang tanggal 20 Agustus 2021, Bapak Alfred Yusof tanggal 21 Agustus 2021, dan Bapak Michael Ronald Matapere tanggal 22 Agustus 2021. Tuhan Yesus memberkati di usianya yang baru. Penyampaian untuk ibadah minggu depan tanggal 29 Agustus 2021 akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Jemaat, yaitu Ibu Pendeta Sofiana Sapasuru STH. Demikianlah Warta Jemaat. Ibu Bapa yang kekasih di dalam Tuhan, jemaat saya undang untuk berdiri. Mari kita berdoa, doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kita sekalian. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita puji muliakan Tuhan dari nyanyian PKJ 180. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Sebagaimana kita datang dengan penungkapan syukur dan sukacita di hadirat Tuhan, maka dengan sukacita kita akan kembali ke rumah kita masing-masing, memaknai kehidupan sebagaimana firman Tuhan bagi kita sekalian. Oleh sebab itu, jemaat yang kekasih, pergilah dengan damai dan sejahtera, berbuatlah seperti apa yang difirmankan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini
Jemaat memuji Tuhan dari PKJ 231 bait yang kedua. Silakan kembali. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.